Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Suci Ramadhani dari kelas 2A2 dengan nomor NIM 25040248. Nah, di sini saya memenuhi tugas codingan regresi linear sederhana yang diberi oleh dosen pengampu, yaitu Pak Hidayat. Nah, di sini sudah kita lihat ada codingan yang sudah saya bikin. Di sini saya akan jelaskan step by step. Yang pertama itu di sini ada import mart. Nah, pada bagian ini saya mengimpor library mart yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, khususnya fungsi SQRT untuk menghitung akar kuadrat saat mencari koefisien korelasi dan standar error. Nah, kita lanjut. Di sini saya ada def hitung OLS X Y, nama soal, label X dan label Y. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung regresi linear sederhana menggunakan metode ordinary least squares atau OLS. Nah, parameter yang saya gunakan itu X itu sebagai variabel bebas, Y variabel terikat, label X itu nama variabel, dan label Y itu adalah variabel Y. Nah, lanjut ke N sama dengan len dalam kurung X itu digunakan untuk menghitung banyaknya data observasi yang terdapat pada variabel X. Contohnya itu adalah kalau di dalam matematika N per 10. Kita lanjut. Di sini kita melihat ada sum X dan sum Y. Nah, bagian ini itu menghitung yang akan digunakan atau yang akan kita gunakan dalam rumus regresi. Lanjut kita ke bawah. Nah, kita lanjut. Di sini ada X bar plus sum X per N, Y bar sum Y per N. Nah, itu adalah menghitung rata-rata variabel X dan Y. Lanjut, di sini ada for I. Nah, di sini ada for I itu digunakan sebagai perulangan untuk menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel. Nah, nanti setiap baris akan menampilkan X1, XI, YXI, XI, YXI, XI pangkat 2, YI pangkat 2. Nanti baris itu akan menampilkan seperti itu. Lalu kita lanjut ke menghitung koefisiensi regresi B1. Nah, di sini ini tuh sebagai menghitung slope atau kemiringan garis regresi. Nanti sesuai rumus, nanti nilai ini menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lanjut, cara menghitung konstanta B0 itu nanti di sini. Nah, menghitung intercept atau titik potong garis regresi sesuai rumus. Lanjut, kita di sini ada. Nah, kita lanjut, yaitu di sini kita akan membentuk persamaan regresi. Nah, ini contoh codingan membentuk persamaan regresi. Jadi bagian ini tuh nanti menampilkan model regresi yang telah diperoleh. Nah, kita lanjut. Cara menghitung deviasi. Jadi ini nanti digunakan untuk menghitung variasi data terhadap rata-ratanya, dan nilai ini akan dipakai dalam perhitungan korelasi dan error. Yang ini ya guys, yang ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke menghitung korelasi. Nah, ini nih menghitung hubungan antara variabel X dan Y nantinya, yang dimana sesuai rumus nanti nilai R itu berada antara -1
sampai 1. Nah, untuk R2 ini itu menghitung koefisiensi determinasi, yaitu menghitung nilai R, nanti menunjukkan seberapa besar X mampu menjelaskan perubahan Y. Lanjut ke residual, menghitung residual error. Jadi nanti itu tuh menghitung jumlah kuadrat error. Jadi error itu adalah selisih antara data aktual dan data hasil prediksi. Kita lanjut ke standar error. Nah, di sini kita bisa lihat SE beta 0 dan SE beta 1. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian estimasi parameter regresi. Jadi semakin kecil standar error, semakin baik modelnya. Lanjut, di sini T hitung, di sini juga ada T beta 0 dan T beta 1. Jadi ini digunakan untuk mengetahui apakah koefisiensi regresi signifikan atau tidak. Nah, jadi gitu. Jadi kita lanjut menentukan T-tabel. Nah, T-tabel ini berisi nilai pada taraf signifikansi 5%. Jadi nanti nilai ini digunakan untuk membandingkan dengan T hitung. Jadi ini akan membandingkan dengan T hitung yang di atas ini tadi. Kita lanjut prediksi nilai Y. Nah, jadi prediksi nilai Y itu kita lihat di sini. Ini adalah prediksi nilai Y. Jadi itu tuh digunakan nanti untuk memperkirakan nilai Y jika diketahui nilai X tertentu. Nah, lanjut di sini kita langsung menghitung elastisitas. Nah, jadi ini itu digunakan untuk mengetahui sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga. Ya. Jadi gitu, kayak lebih besar 1 elastis, kurang dari 1 inelastis. Nah, begitu cara hitung elastisitas. Langsung kita ke bawah. Nah, di sini ada T if ABS, T hit dan T tabel. Nah, itu program itu nanti membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, di sini kita langsung pakai soal. Di soal pertama itu kita bikin X1-nya segini. Itu harga US dollar dan jumlah ton. Jadi data harga ini tuh komoditi dan jumlah permintaan. Nah, di soal kedua ini adalah data GNP dan permintaan bahan makanan. Jadi kalau kita keluarkan hasil output, kita akan mengeluarkan hasil outputnya seperti ini. Nah, untuk soal pertama itu permintaan komoditi Z. Oke. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah ada tabelnya XI, YI, XI, YI yang seperti saya jelaskan di atas. Ini adalah tabelnya, kemudian ini adalah jumlah X-nya. Jumlah X, jumlah Y, dan N-nya itu kita bikin 10. Nah, di sini estimasi parameternya bisa kita lihat. Hasilnya B1 itu minus 5 dan BO-nya itu 651. Jadi nilai B1 sebesar min 5 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan akan menyebabkan jumlah permintaan turun sebesar 5 satuan. Nah, nilai BO sebesar 651 merupakan konstanta, yaitu nilai jumlah permintaan ketika harga dianggap 0. Nah, persamaan regresinya bisa kita lihat di sini. Jadi persamaan regresi ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Hubungannya negatif, artinya ketika harga naik maka jumlah permintaan
turun. Kita lanjut, jawaban yang kedua, elastis harga permintaan. Nah, di sini min 0, jadi nilai jadi nih min 0.0915. Nah, nilai elastis sebesar min 0,0915 karena nilai absolutnya lebih kecil dari 1. Maka permintaan bersifat inelastis. Artinya, perubahan harga tidak terlalu memengaruhi jumlah permintaan konsumen. Tetap membeli barang tersebut walaupun terjadi kenaikan harga. Lanjut yang ke C. Nah, di sini kan konvensi korelasinya itu di sini di min 0,9163. Nih. Jadi, itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Jadi, semakin tinggi harga, maka jumlah permintaan cenderung semakin rendah. Kita lanjut ke R2 ini. Jadi, R2 ini artinya sebesar 83,96% perubahan jumlah permintaan dapat dijelaskan oleh perubahan harga. Sedangkan 16,04% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, jadi itu penjelasan tentang koefisiensi korelasi. Kita masuk ke penjelasan output tentang standar error, hasil standar error UJT. Nah, standar error itu digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian estimasi parameter regressi. Jadi nilai yang relatif kecil itu menunjukkan bahwa model memiliki tingkat ketelitian yang cukup baik gitu. Nah, di sini kan ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang TBO ini atau kesimpulan tentang ini itu, jadi UJT itu digunakan untuk mengetahui apakah parameter regressi signifikan atau tidak, karena nilai mutlak T hitung B0 sebesar 71,8658 dan B1 sebesar 6,4706. Jadi dia itu lebih besar daripada T tabel yang 2,306. Maka kedua parameter signifikan. Nah, jadi kesimpulan dari soal pertama ini yang saya dapat setelah codingan ini, yang dapat kita simpulkan, variabel harga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah permintaan komoditi Z. Hubungan keduanya sangat kuat dengan nilai korelasi min 0,9163. Selain itu, permintaan bersifat inelastis karena nilai elastisitas hanya min 0,915. Nah, kita lanjut. Di sini ada soal nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan output dari soal nomor 2 yang sudah saya bikin. Nah, kita langsung aja ke sini. Jadi kan di sini itu adalah GNP dan permintaan bahan makanan. Nah, di sini kan Y-nya itu sudah dapat nih persamaan regresi bahan makanannya min 0,1329 tambah 0,2033. Nah, jadi setiap kenaikan GNP sebesar 1 satuan akan meningkatkan permintaan bahan makanan sebesar 0,2033 satuan. Nah, jadi itu adalah persamaan regressi. Jadi kalau koefisiensi korelasinya di sini kan R-nya itu 0,8689. Jadi itu maknanya terdapat hubungan yang kuat dan positif antara GNP dan permintaan bahan makanan. Nah, lanjut ke R2 ini, R pangkat 2 075550 itu artinya sebesar 75,5% perubahan permintaan bahan makanan dapat dijelaskan oleh perubahan GNP. Nah, di sini ada uji T.
Nah, saya iniin biar jelas. Nah, jadi variabel GNP yang saya salin ini merupakan variabel GNP yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan bahan makanan. Jadi kesimpulannya, soal 1 menunjukkan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap permintaan, sedangkan soal 2 itu menunjukkan bahwa GNP berpengaruh positif terhadap permintaan bahan makanan. Jadi kedua model ini memiliki hubungan yang kuat dan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel utama pada masing-masing model signifikan secara statik. Nah, ini dia hasil codingan saya dan itulah penjelasan saya tentang hitung regressi sederhana yang saya bikin. Baiklah, saya tutup presentasi ini dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur